hujan deras di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat tebing setinggi 50 meter longsor dan menimbun 3 rumah warga. Beginilah kondisi tebing setinggi 50 meter yang longsor di Jalan Poros Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Musibah ini juga menimbulkan kemacetan panjang karena tanah menutup badan jalan. Baik, perhatian semuanya. Pada hari ini, tanggal 27 Desember 2022, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, terjadi longsor di Dusun Mancongjai, Kabupaten Maros, Sulawesi Tengah. Berdasarkan informasi dari BPBD yang saya dapatkan, ternyata ada 19 korban, yang di mana di antaranya ada 4 korban yang meninggal, 2 korban yang hilang, lalu 10 korban mengalami luka ringan dan juga luka sedang. Dan sebagian korban sudah dirujuk ke rumah sakit kami. Saya sebagai insiden komandan, di sini saya mengambil alih seluruh komando pada kegiatan perencanaan kebencanaan hari ini. Dan saya informasikan kepada kalian untuk mendapatkan informasi sesuai dari posko terpusatnya. Baik Komandan, untuk 10 korban luka saat ini telah dibawa ke IGD. Sebagian ada yang mengalami patah tulang, sebagian yang lagi ada yang mengalami luka robek, dan sebagian yang lagi ada yang sesak nafas karena tertimbun. Sekarang kondisi IGD sangat penuh, oleh karena itu kami siapkan triase tambahan untuk mengevakuasi pasien di halaman depan. Baik, semuanya bisa dilihat di dalam peta. Ini adalah daerah yang terkena longsornya ya. Nah, seperti ini. Jadi, saya harap semua tim harus bisa bekerja cepat tetapi tetap terkoordinasi. Kita lanjut ke pengendalian operasi. IGD hampir overload, Komandan. Kami butuh tenaga medis tambahan untuk triase dan perawatan awal. Pasien luka ringan telah dialihkan ke aula rumah sakit agar IGD tidak menumpuk. Komandan, hasil pengecekan menunjukkan bangsal belakang mengalami retakan akibat getaran longsor. Jalur evakuasi masih aman. Saya rekomendasikan jalur itu segera ditutup. Stok oksigen juga hanya cukup untuk 8 jam dan cairan infus hanya masih tersedia untuk 2 hari juga. Namun stok obat-obatan mulai menipis. Saya minta izin untuk mengambilnya dari gudang farmasi pusat ya Komandan. Kemudian saya juga meminta kepada dinas kesehatan. Baik, di sini saya akan mengambil keputusan. Yang pertama, triase dipindahkan ke depan halaman rumah sakit. Lalu yang kedua, aula bisa dipakai sebagai ruang perawatan tambahan. Yang ketiga, bangsa belakang untuk segera dikosongkan. Dan yang terakhir, logistik bisa ditambahkan dari gudang dan koordinasikan segera pada dinas kesehatan. Informasi dari BPBD, pencarian masih berlangsung karena ada 2 korban hilang, yang artinya kemungkinan ada korban tambahan ke rumah sakit ini. Saya siapkan proyeksi tambahan 20 pasien dalam waktu 6 jam ke depan dan koordinasi dengan rumah sakit di Makassar jika perlu rujukan. Saya sudah kontak ke Basarnas dan Puskesmas Cenrana. Mereka akan mengirimkan 2 ambulans bantuan. Tim medis dari Dinkes 112 Berjalan Perjalanan sudah tiba 2 jam lagi. Untuk semua pengeluaran logistik, obat, dan tenaga saya sudah cetak semua. Saya menyiapkan laporan keuangan darurat agar manajemen rumah sakit bisa segera menyalurkan dana bantuan operasional. Baik, saya harapkan semua kerjanya kerjasama, tidak ada yang bekerja sendiri. Semua tindakan harus dikerjakan secara bersama-sama dan kalian semua harus tetap menerima info dari posko terpusat. Komandan, ketika sudah datang, saya menyiapkan pernyataan resmi. Hingga kini rumah sakit menerima 10 korban dari kejadian longsor di Maros ini. Keadaan gedung aman, namun kecuali bangsal belakang ditutup, tapi semua pelayanan berjalan dengan lancar. 4 korban sudah meninggal dan 2 masih pencarian oleh tim SAR. Informasi ini akan saya informasikan kepada media dan juga tentunya keluarga pasien. Saya akan memantau update setiap jam.
Bagus, ingat hanya PIO yang memberi keterangan kepada media. Jaga agar masyarakat tetap tidak panik. Komandan, sebaiknya informasi keamanan gedung juga diumumkan supaya pengunjung juga merasa aman. Baik, saya setuju. Untuk PIO, silakan ditambahkan rilis bahwa rumah sakit kita itu aman untuk pelayanan. Dan juga hanya ada beberapa area saja yang ditutup. Ya, saya benar. Baik rekan-rekan, hari ini kita sudah melakukan prinsip 4C dalam manajemen bencana. Saya ambil kesimpulan. Yang pertama ada komen, yaitu saya sebagai insiden komando untuk mengambil alih seluruh komando. Dan yang kedua ada kontrol, yaitu operasi lapangan diatur dari mulai biasa, logistik, dan juga keamanan. Lalu yang ketiga yaitu ada coordination, di mana koordinasi ini dilakukan oleh BPBD, Basarnas, dan juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir ada communication, yaitu semua informasi resmi diambil alih oleh PIO. Baik, sudah selesai.